Biboong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Di sini sudah ada uji normalitas menggunakan SPSS. Nah, di sini sudah ada konsep dasarnya, yaitu uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Terus, data penelitian berdistribusi normal merupakan syarat dalam statistik parametrik. Terus yang kedua ada uji normalitas, ini merupakan syarat untuk uji one sample test, uji independen sample test, dan uji novel anoval dan lain-lain. 3. Pada SPSS, uji normalitas dibedakan menjadi 2 berdasarkan jumlah sampel yang digunakan. Ada 4, yaitu jika jumlah sampel lebih kecil dari 50 maka menggunakan Hempiro-Will. Apabila jumlah sampel lebih besar dari 50 maka menggunakan Kolmogorov Smirnov. Nah, di sini sebelum kita masuk ke contoh soalnya, yaitu ada contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama yaitu jika nilai sig atau signifikasi lebih dari 0,05 maka pada penelitian berdistribusi normal. 2. Jika nilai sig atau signifikasi kurang dari 0,05 maka data penelitian tidak berdistribusi normal. Nah, di sini ada contoh kasus, yaitu di sini ada contoh kasus, yaitu seorang peneliti ingin menguji data 2 merek permen apakah distribusi normal atau tidak dengan data sebagai berikut. Nah, di sini udah ada 20 sampel. Sampel pertama yaitu ada permen A dan permen B. Oke, selanjutnya kita lanjut aja ke SPSS-nya. Nah, kita masuk ke SPSS. Nah, di sini saya sudah memasukkan data yang dari Word tadi ya. Saya sudah masukkan semuanya ke SPSS ini. Kan tadi di Word kan ada 20 sampel tuh, maka selanjutnya kita akan memasukkan datanya berjumlah 20 sama kayak sampel yang ada di Word tadi ya. Terus sebelum memasukkan data-data sini, kita masuk ke variabel view dulu. Terus namanya kita masukin nama permen A dan permen B. Nah, terus di measure-nya itu kita ganti dengan skala. Nah, di sini sudah saya ganti. Terus kita balik lagi ke data view-nya. Nah, datanya semua udah ada di sini. Terus kita masuk ke analisis.
Terus kita pilih descriptive statistik. Terus pilih yang explore. Nah, di sini kan udah ada nih data permen A sama permen B. Nah, di sini kan udah ada data permen A sama permen B. Terus kita masukin permen A sama permen B-nya ini ke dalam kolom dependen. Pertama kita masukin data permen A dulu. Nah, kalau sudah data permen A sama permen B-nya udah masuk ke kolom dependen, maka setelah itu kita pencet ini plot. Nah, udah kayak gini ya kan teman-teman. Nah, kalau sudah muncul kayak gini, terus kita ketik normality plot. Nah, kita udah centang normality plotnya. Setelah itu kita continue. Terus pilih oke. Nah, di sini kan udah ada muncul beberapa tabel ya. Terus di sini kita akan menggunakan tabel test of normality. Di sini kan karena data kita ada 20, maka kita akan menggunakan Shapiro wheel. Langkah selanjutnya tuh kita akan membandingkan angka Shapiro wheel dengan pedoman pengambilan keputusan. Nah, di sini ya. Nanti kita akan membandingkan kedua angka tersebut. Nah, di sini kan ada dua variabel A sama B. Nanti kita membacakan satu variabel ya teman-teman. Kita ke variabel yang pertama dulu, yaitu permen A. Nah, di sini nilai signifikannya variabel A ya kan, yang tadi kan A dari variabel permen A kan 0,050 lebih besar daripada 0,5, maka distribusi normalnya jadi maka penelitian berdistribusi normal. Selanjutnya untuk permen B. Nah, diperoleh oleh 2 sigma. Nah, pertama kan pada permen B kan di sini kan yang nilai signifikan permen B kan 0,681. Maka data kurang dari 0,05, maka data berdistribusi normal, jadi variabel permen B berdistribusi normal. Oke ya teman-teman. Oh ya teman-teman, di sini kan pada angka 50 ini
bukan nilai mutlak ya. Ini angka 50 ini bukan nilai mutlak ya. Angka sampel 50 ini berdasarkan referensi yang saya pernah baca. Jadi apabila nilai lebih kecil dari 50 maka menggunakan menggunakan Kolmogorov. Ya, begitu saja dari materi yang saya sampaikan. Jika ada kurang kata mohon dimaafkan. Terima kasih.